Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kali ini kita akan ngomongin routing ya, router, routing, root, dan lain sebagainya lah. Kita akan ngomongin itu. Oke, langsung saja ke materinya. Ini ada di Mapel Administrasi Infrastruktur Jaringan. Oke, sebelum kita ngomongin routing, kita flashback dulu. Ada yang masih ingat apa itu router? Ya. Jadi router juga merupakan sebuah perangkat jaringan. Selain ada switch, kemudian ada hub, ada apa lagi? Ada kabel jaringan, RJ45 dan lain sebagainya. Ada satu perangkat yang namanya router, ya. Router merupakan peralatan yang bertugas atau difungsikan untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Kemudian tugas router adalah memforward data, ya. Jadi dengan mengaktifkan fungsi IP forward menggunakan routing protokol. Oke. Merupakan peralatan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Memangnya kalau ada jaringan, ya, berjumlah dua atau lebih, itu tidak bisa dihubungkan menggunakan switch atau hub saja? Kok perlu ada router sih? Maksud dari dua jaringan atau lebih di sini, ya, bisa saja IP-nya berbeda, atau misalkan IP-nya sama, subnet max-nya sama, tapi host ID dan net ID-nya berbeda. Tentu saja itu tidak cukup menggunakan switch atau hub saja. Kita perlu perangkat tambahan, yaitu router, ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, konsepnya seperti ini, konsep routing. Routing adalah suatu proses meroutkan paket data dari network satu ke network lain dengan menggunakan router. Mirip sama fungsi kurir kalau di jasa ekspedisi sih, ya. Biasanya kalau kalian suka belanja online gitu ya, itu dari misalkan beli paket dari Bandung misalkan, itu kemudian diantar ke rumah kalian. Tujuannya itu nggak langsung dari Bandung ke rumah kalian kan, tentu harus melewati checkpoint, misal dari Bandung ke dari si penjual ke agen dulu, ya, agen ekspedisinya, kemudian dari agen ekspedisinya ke gudang pusatnya dan lain sebagainya. Tentu ada beberapa checkpoint yang harus dilewati, ya. Ada beberapa kota yang harus dilewati, nggak langsung dari Bandung, dari si penjual langsung ke rumah kalian kan, nggak seperti itu. Nah, kurang lebih konsep dari routing ya seperti itu, ya, untuk meneruskan paket data dari network satu ke network yang lain dengan menggunakan router. Nah, di situ nanti di dalamnya ada proses, ya. Yang penting kita pahami dulu bahwa konsep routing adalah suatu proses meroutkan paket data dari network satu ke network lain, ya, menggunakan router, atau meneruskan paket data dari network satu ke network yang lain. Itu adalah konsep routing. Kemudian jenis-jenis router, ya, jenis router itu dibagi dua, ada dedicated router sama PC router. Kalau dedicated router itu ya sudah jelas, ya, jadi yang merupakan router dibuat dari awalnya juga sebagai router, ya. Misalkan ini produknya dari Linksys, atau misalkan dari Cisco dan lain sebagainya, itu banyak sekali bertebaran di pasaran. Kemudian yang kedua adalah PC router. Kalau PC router ini sebenarnya komputer, ya, komputer desktop yang difungsikan sebagai router gitu. Tentunya syaratnya sebuah PC bisa difungsikan sebagai router, diantaranya ya itu adalah harus memiliki minimal dua buah network card atau NIC, ya, atau kartu jaringan. Itu pasti kalian tahu lah apa itu NIC, ya. Kalau lupa ya buka lagi materi-materi sebelumnya. Kemudian contoh nih, ada sebuah jaringan, ya, A, B, C. Ini sebuah jaringan, ada komputer A, komputer B, dan komputer C. Semuanya dihubungkan menggunakan hub, menggunakan IP address kelas
Betul sekali, ini adalah kelas B. Ya. Coba kalian perhatikan, apakah semua jaringan di sini, apakah semua komputer di sini bisa saling terhubung? A ke B, B ke C, A ke C, B ke A, dan seterusnya. Ya, coba diperhatikan. Ya, tentu saja walaupun ini adalah sebuah jaringan yang sama, kelasnya sama, menggunakan kelas B ya 172, kemudian subnet maxnya sama 255.255.255.0, ini tidak semuanya bisa terhubung. Coba ada yang tahu kenapa? Antara komputer A dan komputer B ini memang bisa terhubung dengan baik ya, mereka bisa saling berkomunikasi dan ngobrol. Karena apa? Karena kalian perhatikan ya, sama-sama kelas B, kemudian net ID-nya, host ID dan net ID-nya juga masih sama. 88 di yang B ini 88 titik yang B ini 88.9, kemudian yang A ini 88.10. Sedangkan kalau C ya, ini berbeda, network ID-nya adalah 90.2. Ini walaupun sama-sama kelas B dan subnet maxnya sama, ini nggak bisa ngobrol, nggak bisa terhubung komputer C ini dengan komputer A ataupun komputer B. Tidak cukup dengan perangkat menggunakan hub atau switch saja, gitu ya. Penjelasan lebih jelasnya mungkin di sini. Nah, dari ketiga host pada gambar tadi, host A dan B bisa langsung berkomunikasi, sedangkan C tidak dapat melakukan komunikasi baik dengan A ataupun B, walaupun ketiganya memiliki subnet max yang sama. Kenapa? Ya tadi sudah dijelaskan, karena C memiliki net ID yang berbeda dengan A dan B. Kemudian tadi ya, alasannya adalah network ID-nya berbeda. Nah, gimana sih caranya agar komputer C tadi dapat berkomunikasi dengan dua host yang lain ya, yaitu A dan B? Maka kita perlu menggunakan router ya. Kita perlu menggunakan router yang telah dilengkapi dengan protokol routing atau routing protokol. Kita balik lagi. Nah, ini gambarnya. Komputer A dan B sudah bisa terhubung dengan baik. Nah, komputer C ini tidak bisa karena tadi sudah jelas ya, karena dia memiliki net ID yang berbeda 90.2, sedangkan yang lainnya 88.9 dan 88.10. Nah, agar C bisa ngobrol dengan A dan B, ataupun dibalik agar A dan B bisa saling ngobrol dengan C juga, maka kita perlu perangkat tambahan yang namanya router. Nanti di sini kita tambahkan router ya, tambahkan router yang sudah dilengkapi dengan routing protokol. Baru ketiganya bisa saling ngobrol satu sama lain. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Dengan adanya router nggak hanya net ID-nya yang berbeda ya, bahkan IP address-nya berbeda pun, entah itu di jaringan sebelah sini misalkan menggunakan IP kelas B 172, di sini menggunakan IP kelas C 199, dan di sini menggunakan 131, walaupun berbeda semuanya kelas A dan B, C. Ini bukan komputer ya, maksudnya kelas IP address. IP address kan ada kelas A, B, dan C. Itu walaupun semuanya berbeda, dengan adanya router yang kita semuanya bisa saling ngobrol. Ya, tentunya sudah dilengkapi dengan protokol routing atau routing protokol, dan harus ada yang dikonfigurasi seperti itu. Nah, ya gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Network A, A5, A4, A3, A2, A1 semuanya terhubung dengan router, semuanya terhubung ke router menggunakan satu menggunakan satu pintu atau melewati satu pintu. Contohnya di sini ya, melewati port ini A1, kita anggap port A1 di sini. Jadi network A itu memiliki, misalkan network A di sini jaringan A memiliki 4 buah komputer, yaitu A2, A3, A4, A5. Semuanya terhubung ke router itu nggak
komputer A satu kabel, komputer B satu kabel, enggak kayak gitu, enggak kayak nyambungin komputer ke switch, enggak, tapi semuanya nanti dihubungkan dulu, biasanya ke switch atau hub sih. Keempat komputer ini dihubungkan dulu, misalkan di sini ke switch ya A1. Nah, nanti switch tersebut baru dihubungkan ke routernya. Jadi satu pintu gitu, melewati satu port nanti masuknya ke sini. Kemudian nanti nyampe ke router ya tinggal larinya dari router ini mau ke jaringan yang mana. Di sini ada misalkan ada network B, network C dan seterusnya, seperti itu. Ini kalau skala kecil, kalau skala besar ya tentu lebih kompleks lagi bentuknya. Nah, ini ya skala kompleksnya seperti ini. Ini router, di sini ada jaringan A, network B, network C, network D. Anggap keempat network ini, keempat jaringan ini memiliki kelas IP yang berbeda, net ID yang berbeda, host ID yang berbeda, netmask yang berbeda, semuanya berbeda lah antar jaringan network, antar jaringan tersebut ya. Ini semuanya bisa saling terhubung dengan adanya perangkat router, tapi ya itu tadi ya, masing-masing jaringan biasanya masuknya itu hanya melewati satu pintu. Anggap di sini ada switch atau hub di masing-masing jaringan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dan prinsip kerjanya sih dari router atau routing ya. Routing itu prosesnya sebenarnya. Prinsip kerja dari router yaitu ya ini seperti tadi dijelaskan di awal. Ini ada komputer saya misalkan ya. Ini adalah komputer tujuan yang mau dihubungi. Misalkan ada saya di kota A dan ini di kota B. Tentu dari komputer saya ke komputer yang hendak saya hubungi itu nggak langsung dari sini ke sini kan, nggak langsung lurus dari sini ke sini langsung menuju ke komputer tujuan, nggak, tapi harus melewati berbagai macam jaringan yang ada di luar sana ya. Nah, harus lewat mana dan melalui jalur yang mana itu nanti ya tugasnya router ya. Tentu kan dari komputer saya ke komputer yang dihubungi juga pasti sekali, sangat mungkin sekali di sini berbeda, baik dari IP address dan lain sebagainya ya. Itu nanti dengan adanya router ya udah, itu yang ngebantu kita, itu nanti router yang bekerja harus lewat mana ya. Padahal kan misalkan dari komputer saya ke komputer ini tujuan ya, nggak lewat sini pun bisa, lewat muter ke sini pun bisa, cuma kenapa harus lewat ke sini, ke network 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Itu nanti ada proses, ada algoritma yang harus yang sudah dipikirkan oleh si router gitu ya. Nanti akan dikupas lebih dalam lagi lah di video-video berikutnya mungkin. Yang penting sekarang kita tahu dulu apa itu router, routing ya, cara kerjanya, konsep kerjanya bisa kalian pahami gitu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.